At-tawassutu yang artinya pertengahan, ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fahum, mereka, fil i'tiqadi, dalam keyakinan, wasatun baina firaqil ghuluwi wa firaqit tafriti. Mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah orang-orang yang memiliki prinsip manhaj pertengahan dalam akidah. Bagaimana bentuk pertengahannya? Mereka adalah orang-orang yang mengambil sikap pertengahan antara dua sisi ekstrim. Kadang ada yang menggunakan istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, di sini tidak digunakan istilah itu, tapi digunakan istilah al-ghulu dan at-tafrid. Atau istilah yang hampir semakna dengan ini adalah al-ifrat wa tafrid. Kalau ghulu itu artinya berlebih-lebihan. Misalnya, berlebih-lebihan mencintai, memuji-muji, mengagungkan, menghormati. Kalau tafrid sebaliknya, menjelek-jelekkan. Nanti penjelasannya kita akan sampaikan setelah ini. Selanjutnya, wahum fil a'mali wassuluki wasatun bainal mufritina wal mufarritin. Dan mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah, fil a'mal, dalam masalah amal, wassuluk, dan dalam masalah suluk, dalam masalah perilaku, akhlak, juga wasatun. Mereka adalah kelompok pertengahan. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pertengahan bainal mufritina wal mufarritin. Sama dengan yang sebelumnya. Mufritin sama dengan al-ghalin, sama dengan, jadi ifrat sama dengan ghulu. Artinya antara orang-orang yang berlebih-lebihan sampai melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, melampaui batas. Tapi sebaliknya, wal mufarritin, pada sisi yang berseberang, sisi sebalik, mufritin dan mufarritin. Kalau mufarritin yang sebaliknya, pada sisi yang sebaliknya itu berseberang. Kalau tadi misalnya dalam masalah mencintai, cinta itu berlebihan sampai pada mengagungkan, menempatkan pada kedudukan yang sangat tinggi. Tapi kalau mufarritin sebaliknya, justru malah merendahkan, melecehkan, menghina, dan yang semacamnya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Ini yang dinamakan dengan at-tawassut. Yang dinamakan dengan at-tawassut itu pertengahan. Nah, sekarang kita coba jelaskan poin yang kelima. Kita lihat di sini kalimat kata yang digunakan adalah at-tawassut. Tawassut itu dari kata wasatun, waw, sin, dan to. Ya. Waw, sin, dan to itu ada dua cara membacanya. Bisa wastun dan wasatun. Ini dua cara membaca. Jadi bisa dengan kita baca wastun atau wasatun. Jadi dua-duanya dikenal. Ya, dua-duanya dikenal berkaitan dengan cara membaca huruf tersebut. Kalau wastun yang dengan sukun di huruf sinnya itu artinya dalam bahasa Arab antar. Kalau bahasa padatannya adalah baina. Misalnya kalau saya mengatakan jalastu wastol qaumi. Saya duduk di antara mereka. Itu namanya wastun dengan huruf sin yang disukunkan. Yang kedua, wasatun dengan huruf sin yang difathahkan. Wasatun. Untuk seperti ini ada beberapa makna.
bisa kalau dia merupakan isim atau kata benda untuk menunjukkan bahwa dia berada di antara dua sisi dan dia merupakan bagian darinya. Jadi kalau misalnya kalau kita menyebutkan, jadi wasat itu artinya di antara dua sisi, dan dia berada di tengah-tengahnya, itu namanya wasat. Kalau misalnya saya mengatakan jalastu wasatod dar, saya duduk di tengah-tengah rumah. Jadi bukan di pojok sana, bukan di pojok sini, bukan di depan, juga bukan di belakang, tapi di tengah rumah. Nah, itu namanya wasat. Nah, tapi kalau dia merupakan sifat, maka yang seperti ini kata wasat seperti ini bisa bermakna yang terbaik. Maka kalau kita mengatakan bahwa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kalian ummatan wasaton, itu bisa maknanya adalah umat terbaik. Bukan umat pertengahan, tapi umat terbaik. Yang wasat di situ bisa bermakna afdal, ajwad, khiyar, yang artinya terbaik. Maka kalau kita melihat dari makna ini, dia bisa bermakna di tengah-tengah, tapi juga bisa bermakna yang terbaik. Nah, bisa juga maknanya adalah adil. Wasat juga bisa bermakna adil. Selain itu, wasat juga bisa bermakna antara yang baik dan yang buruk. Ya, antara yang baik dan yang buruk. Maka kita mengatakan ini ada yang baik, ada yang buruk, lalu tengah-tengahnya atau di antara itu, maka kita katakan wasat. Jadi antara yang baik dan antara yang buruk. Berada di antara itu, maka dinamakan juga wasat. Seperti kata Imam Al-Jauhari. Ini beberapa makna dari kata wasat. Sehingga ketika kita menyebutkan tawassut, itu artinya berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara dua yang berseberangan. Itu makna secara bahasa. Kemudian makna secara syar'i, istilah wasatiyah ini secara syar'i digunakan untuk beberapa makna. Di antaranya bahwa makna al-wasatiyah itu bisa bermakna terbaik atau proporsional, adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya di antara dua sisi yang berseberangan atau dua sisi yang berlebihan. Dan itu bisa kita lihat seperti pada firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat terbaik. Umat terbaik di antara apa? Di antara umat-umat yang lain. Ada umat yang lain berlebihan dalam hal seperti ini, tetapi mengabaikan pada sisi yang lain. Ada umat yang menjadikan nabinya, rasulnya, utusan Allah SWT diangkat begitu tinggi sampai selevel dengan Allah SWT. Tapi ada umat yang lain yang nabi dan rasulnya kadang-kadang sampai pada dihinakan.
Karena dianggap ini kan cuma manusia biasa. Nabi makan, kita juga makan, Nabi minum, kita juga minum, Nabi juga berpakaian, Nabi tidur, Nabi lapar, Nabi. Nah, lalu kemudian kita temukan dalam Al-Quran sampai mereka bukan cuma sekedar menghina dan merendahkan, sampai pada level, sampai pada tahapan mereka berlebihannya membunuh. Dibayangkan membunuh Nabi, membunuh Rasul. Ini artinya perbuatan jahat yang sudah luar biasa. Kita ini menyadari bahwa kita ini punya banyak kekurangan, kelemahan, tapi kita tidak mungkin menempatkan Nabi, menempatkan Rasul sampai pada posisi yang begitu rendah. Apalagi sampai menghinakan Nabi atau Rasul. Ya, tidak mungkin kita lakukan itu. Nah, kita mengambil sikap pertengahan, bahwa Nabi itu utusan Allah SWT, orang yang maksum, tapi Nabi juga manusia biasa, bisa punya kekurangan, bisa punya kelemahan, dan itu sifat yang yang manusiawi. Tetapi kemudian ketika Allah nyatakan bahwa Nabi ini maksum, dijaga, dan Allah jaga sehingga tidak melakukan kesalahan yang sampai pada tingkat kufur, sampai pada tingkat syirik, sampai pada tingkat, nah, kita juga harus mengimani. Sehingga tidak mungkin kita secara serampangan menempatkan Nabi asal-asal. Tidak mungkin kita menempatkan Nabi berada pada posisi, pada kondisi yang semaunya. Karena memang ada rambu-rambu syariat yang mengatur hal tersebut. Nah, itu makna dari wasatiyah. Artinya terbaik. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Sama seperti pada firman Allah Ta'ala, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Awsatuhum artinya khairuhum, yang terbaik. Ini makna dari wasatiyah. Nah, bisa juga maknanya, makna dari wasat itu atau ausat itu artinya pertengahan, bisa pertengahan antara yang baik dan buruk atau pertengahan antara yang di atas dengan yang di bawah. Misalnya kita temukan dalam nas Quran, contoh penggunaan ini adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Maka kafaratnya adalah it'am, memberi makan asyarati masakin, 10 orang miskin, min ausati, dari pertengahan, ma tut'imuna, makanan pokok yang biasa kalian beri makan kepada siapa? Kepada keluarga kalian. Maka kalau kita bicara tentang kafarat, misalnya kafaratnya dalam bentuk makanan, berarti kita carikan makanan yang tengah-tengah. Bukan yang sangat bagus sekali, berada pada level yang paling bagus, paling tinggi, atau berada yang paling rendah atau paling jelek. Jadi makanannya dipilihkan paling bagus atau paling jelek. Kalau beras dipilihkan paling murah, misalnya paling jelek, ya bukan itu. Tapi juga bukan yang paling tinggi setinggi-tinggi, tapi tengah-tengah. Itu untuk kafarat. Kalau ada yang melakukan lebih dari itu, boleh nggak? Artinya justru memilih yang di atasnya atau lebih baik. Nah, itu contoh pemaknaan dari wasat, artinya pertengahan. Jadi tengah-tengah. Sama seperti pada firman Allah SWT, hafidhu ala sholat
ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat yang ada dan sholat al-wusta, sholat yang berada di pertengahan. Sholat yang di pertengahan itu apa? Sholat yang di pertengahan itu adalah kalau kita kenal ada sholat asar, dia tengah-tengah. Sholat asar berada di tengah-tengah. Nah, itu namanya wasat. Kemudian berikutnya pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Adiyat, fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a maksudnya kami jadi maka kemudian masuk ke tengah-tengah musuh. Itu maknanya tengah-tengah. Nah, itu makna wasatiyah. Tapi bisa juga makna wasatiyah yang lain adalah betul-betul secara fisik berada di antara dua sisi. Jadi secara fisik berada di dua sisi, di antara dua sisi, lalu kemudian berada di tengah-tengah, itu namanya wasat. Atau diistilahkan wasatiyah. Nah, kemudian seperti ini wasat nabi jam'ah. Selain itu, bisa juga bermakna baina. Bermakna tengah-tengah. Nah, kemudian di sini disebutkan fahum fil i'tiqad. Jadi mereka adalah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang punya sikap pertengahan. Pertengahan dalam hal apa? Pertengahan dalam, di sini dimulai dari akidah. Dalam akidah, mereka pertengahan baina firaqil ghulu. Berada pertengahan di antara firqah yang punya kebiasaan, punya perilaku ghulu, berlebih-lebihan. Ghulu itu mujawazatul had, melampaui batas. Ketika ada batas rambu syariat yang sudah diatur, kemudian dilanggar, itu yang dinamakan dengan ghulu. Nah, jadi melampaui batas. Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kepada semua kita, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Ketika ada rambu syariat yang sudah mengatur, maka jangan berlebih-lebihan. Maka ketika kita mengatakan berlebihan, itu dikaitkan dengan rambu syariat. Dikaitkan dengan aturan agama. Ketika ada sebuah bahasan, sebuah bab dalam agama, tidak ada rambu yang mengatur batasan, maka hakim tidak mengatur batasan, misalnya tidak mengatur batasan jumlah, misalnya, maka berarti boleh tanpa batas. Misalnya begini, misalnya kita menyebut zikir. Ada perintah Allah SWT, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Zikran katsira, zikir yang banyak. Terus kita lihat rambu syariat tidak mengatur. Maksudnya tidak dibatasi, tidak boleh misalnya, atau zikir itu maksimal 100 kali misalnya. Tidak ada. Ketika tidak diatur, zikir tertentu atau lafaz tertentu tidak diatur dalam syariat, maka orang boleh berzikir sebanyak-banyaknya. Berapa? Ya sudah, pokoknya banyak. Terus nggak dihitung. Karena apa? Karena kalau sudah sebanyak-banyaknya, sudah yang penting pokoknya ada waktu sebentar zikir. Ada waktu sebentar lagi zikir. Ada kesempatan zikir lagi. Pokoknya zikir. Nah, itu zikir yang banyak. Kalau ditanya berapa?
ya nggak tahu berapa, pokoknya waktu zikir maka zikir. Karena perintahnya berzikir sebanyak-banyak. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa itu? Ya pokoknya sebanyak-banyak. Nah, itu berarti tidak diatur. Sama dengan kalau kita bicara tentang berinfak. Ketika infak tidak diatur. Ya, infak tidak diatur dengan rambu syariat. Bahwa misalnya tidak boleh infak lebih dari 1 miliar. Tidak boleh infak lebih dari, nggak ada. Ketika tidak diatur, maka boleh. Orang boleh infak mulai dari Rp1.000, Rp10.000, Rp100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta boleh nggak? Boleh. Infak 100 juta. Kalau 1 miliar, boleh. Ini banyak sekali. Karena tidak diatur dalam rambu syariat, maka boleh. Ini mau menyalurkan bantuan untuk misalnya sebuah lembaga pendidikan. Menyalurkan bantuan untuk sebuah pesantren. Untuk pembangunan masjid. Untuk dan itu. Pada saat kita membantu, kebutuhan masjid ini besar sekali. Lalu kita membantu. Ada di antara kita yang membantu, ya mohon maaf nih saya cuma bisa membantu Rp50.000. Nggak ada masalah. Karena memang tidak diatur. Bahkan Rp5.000 pun boleh. Artinya hanya 10% dari 50.000. Tapi ada yang membantunya 500.000. Ada yang membantu 5 juta. Ada yang membantu 50 juta. Ada yang membantu 500 juta, 5 miliar, 50 miliar. Pada dasarnya boleh. Karena memang kebutuhannya seperti itu, dibantu, maka orang boleh membantu. Ya, boleh membantu sesuai dengan yang memungkinkan. Nah, itu contohnya. Jadi, ketika kita bicara infak, orang yang berinfak 100 juta tidak kita katakan, oh ini berlebih-lebihan. Tidak. Dalam akidah juga begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan hulu. Hulu artinya berlebih-lebihan. Ya, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Bisa kita lihat di Al-Qur'an surat An-Nisa, surat Al-Maidah, di An-Nisa 171, Al-Maidah 77. Ya, intinya ketika berlebih-lebihan itu dilarang dalam agama, maka jangan sekali-kali melanggarnya. Kemudian wa firaqit tafriti, dan firqah-firqah yang tafrid. Kalau tadi berlebihan melampaui batas sampai keluar dari batasan syariat, sementara tafrid sebaliknya. Tafrid itu, ya kalau secara harfiah itu berlebih-lebihan, ini berkurang-kurang. Sampai yang harusnya dikerjakan malah tidak dikerjakan. Entah sikap abai, sikap melalaikan, dan yang lain. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hulu atau ifrat dan tafrid. Jadi Allah secara khusus menyebutkan dalam Al-Quran larangan. Larangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ada rambu-rambu syariat yang mengatur hal tersebut. Nah sekarang, kalau kita bicara tentang akidah, bagaimana bentuk dari berlebih-lebihan itu?
Kalau tadi dengan contoh, ada yang contohnya tidak langsung berhubungan dengan akidah. Sekarang kita coba masuk ke contoh yang berhubungan dengan akidah. Apa bentuknya? Bentuk wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah. Nah, wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah ini kita bisa lihat dalam beberapa bab, dalam beberapa bahasan. Misalnya, dalam bahasan yang berhubungan dengan tauhid al-asma wa sifat, atau yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak nambah-nambahi dan juga tidak dikurangi. Ketika rambu syariat sudah mengatur dengan cara tertentu, maka kita tidak tambah dan kita tidak kurangi. Ketika disebutkan bahwa Allah Al-Ghafur, maka kita menetapkan. Ar-Rahman, maka kita tetapkan. Ar-Rahim, nas Qur'annya jelas. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Maka kita menetapkan bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik, dan silakan semua yang ada di Quran sebutkan, maka kita tetapkan sebagaimana yang juga ditetapkan di Quran. Nah, pada saat menetapkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, tapi dengan prinsip tidak menyamakannya dengan makhluk. Maka tidak boleh ada tasbih, tidak boleh menyerupakan, tidak boleh menyamakan. Ketika kita menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, sami'an, lalu basiran, Maha melihat, maka kita menetapkan. Terus bagaimana caranya Allah mendengar? Bagaimana caranya Allah melihat? Nah, ini kita tidak tahu. Maka kita jawab wallahu a'lam. Tidak boleh kita menyamakan dengan makhluk. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Allah mendengarnya gimana cara? Cara Allah mendengar itu gimana? Kita nggak tahu. Allah alam. Sudah, kita cuma beda. Kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa menetapkan karena memang nasnya begitu. Jadi nasnya cuma menyebutkan bahwa Allah mendengar. Bagaimana cara mendengarnya? Nah, kita nggak tahu. Maka kita tidak mungkin menetapkan. Dan na'udzubillah, kalau sampai menetapkan lalu menyamakan. Nah, itu termasuk bentuk penyimpangan. Bahwa Allah mendengar seperti, nah, kalau sampai seperti itu adalah bentuk penyimpangan. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, ini masih dalam bab akidah, adalah kelompok yang berada pada sisi pertengahan di antara berbagai firqah-firqah yang ada dalam bab yang berhubungan dengan al-asma wal ahkam, al-wa'ad wal wa'id, dalam masalah nama dan hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut. Berkaitan dengan janji dan ancaman. Misalnya dalam bab iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat orang yang melakukan dosa besar tidak seperti Khawarij, tapi juga tidak seperti Murji'ah. Tidak mengambil posisi Khawarij sampai pada tingkat melakukan pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan.
dikafirkan. Ya Khawarij. Tapi Murji'ah sebaliknya. Selama pokoknya orang itu sudah pernah bersyahadat, selama orang itu punya tauhid dalam dirinya, mau melakukan perbuatan dosa seperti apapun, sampai dosa pembatal keislaman pun, mereka tidak kafirkan. Maka dalam masalah mengkafirkan, Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan. Itu sebabnya masalah mengkafirkan itu sangat hati-hati. Kapan istilah itu digunakan, kemudian pada siapa itu bisa diterapkan, maka ada rambu-rambu, ada kaidah-kaidah. Maka di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya dhawabitut takfir. Ada kaidah-kaidah, rambu-rambu dalam mengkafirkan. Jadi tidak serta-merta orang dikafirkan. Kalau kepingin mengkafirkan banyak yang kepingin, tapi nggak bisa. Masalahnya kita terkena aturan. Yang namanya takfir, mengkafirkan, tabdi', membid'ahkan, tafsik, menganggap fasik. Itu semua ada rambu-rambunya. Sebabnya sangat hati-hati. Karena ini berhubungan dengan hukum yang ada dan menyangkut kehormatan seseorang. Bayangkan ketika seseorang sudah kita kafirkan, naudzubillah, jadi konsekuensinya berat. Tentu beda dengan kalau yang sejak awal sudah jelas kafirnya. Ya, kalau yang sudah jelas kafirnya, maka kita nyatakan kafir. Yang jelas muslimnya, kita nyatakan muslim. Dan jangan dibolak-balik. Yang kafir dianggap Islam, dan di-Islam-Islamkan, atau yang Islam dikafir-kafirkan. Nah, ini kita bisa lihat. Dua kelompok ekstrim ini bisa jadi terdapati. Ada yang ekstrim, sampai yang kafir pun, sudah kafir seperti apapun, dianggap baik. Meskipun jahat seperti apapun, dianggap baik. Dan bahkan kalau ada yang mengkafirkannya, dibela. Jadi malah membela orang kafirnya. Nah, ini perilaku yang serba kebolak-balik ini karena manhaj yang atau pemahaman yang menyimpang. Nah, dalam masalah takdir juga Ahlussunnah wal Jamaah berada pada posisi atau sikap pertengahan. Kita mengenal ada yang namanya Qadariyah, ada juga yang namanya Jabariyah. Itu istilah yang populer di masyarakat kita. Qadariyah artinya orang-orang yang menolak qadar, menolak takdir, bahwa manusia ini bisa berbuat apa saja. Ini saya bisa berbuat apa nih? Jadi dengan sombongnya, dengan angkuhnya, merasa bahwa manusia bisa berbuat apapun. Gak ada itu yang namanya takdir. Kita kalau lapar ya makan. Nah, saya makan nggak kenyang. Saya minum, hausnya, dahaganya hilang. Nah, lalu diambil contoh-contoh yang itu adalah sebagian dari contoh yang memang ada dalam kehidupan kita. Dan memang begitu. Tetapi tidak semuanya begitu. Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti Qadariyah. Tapi juga bukan seperti Jabariyah. Yang meyakini bahwa manusia itu diatur. Sampai ada yang membahasakannya ya seperti wayang. Diatur oleh dalang. Maka tadi di pembahasan sebelumnya terdapati bahwa kita meyakini qadar, meyakini takdir Allah SWT. Tapi kita juga meyakini manusia juga punya usaha. Manusia punya kehendak. Manusia bisa berbuat.
Ini yang berkaitan dengan takdir. Jadi dalam bab takdir, Ahlussunnah wal Jamaah berpertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Bukan kelompok yang menganggap takdir itu nggak ada sama sekali, atau menjadi kelompok yang merasa bahwa semua ini sudah diatur oleh Allah SWT sampai seperti wayang yang nggak bisa berbuat apa. Dua-duanya pada sisi yang berseberangan dan dua-duanya salah. Ahlussunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Nah, ini namanya wasatun fil i'tiqad atau fahum fil i'tiqad wasatun. Ya, itu antara Jabari dengan Qadariyah. Nah, kemudian dalam bab yang berhubungan dengan sikap terhadap sahabat, Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan. Bukan menjadi kelompok, bukan menjadi orang-orang yang mengangkat sahabat pada kedudukan yang begitu tinggi sampai melebihi yang menjadi haknya, atau sebaliknya, dengan entengnya, dengan mudahnya merendahkan sahabat sampai mengkafirkan. Nah, siapa yang mengkafirkan? Mau yang namanya Syiah, mau yang namanya apapun kelompoknya, ini juga bentuk penyimpangan. Ahlussunnah wal Jamaah bukan itu. Bukan kelompok yang tadi dengan entengnya mengkafirkan sahabat atau sebaliknya. Mengangkat dan meninggikan kedudukan para sahabat sampai melebihi yang dibenarkan dalam syariat. Nah, ini pertengahan. Bentuk pertengahan yang lain, sikap terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah itu memuliakan, menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau juga tetap manusia biasa. Beliau juga bisa ngantuk, beliau juga tidur, beliau juga lapar, beliau haus dan yang lain. Tapi kita melihatnya bahwa ini sisi bahwa beliau manusia, tapi juga beliau seorang nabi dan rasul yang maksum. Maka tidak mungkin kita menyamakan dengan manusia-manusia yang lain. Tidak mungkin kita menyamakannya karena memang tidak mungkin disamakan. Jadi masalah memuliakan, menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bagian dari akidah. Itu contoh-contoh dalam bahasan yang berhubungan dengan yang di sini. Fahum fil i'tiqadi wasatun baina firaqil ghuluwi wa firaqit tafriq. Nah, demikian sementara untuk pembahasan pada kesempatan di malam ini, karena waktu yang atas dan masih tersisa bagian kedua dari poin kelima ini. Mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan berikutnya bisa kita bahas lebih lanjut. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kita ulas ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.